Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Finanda dengan NIM 08041282429053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 1, yaitu materi konsep dasar sitoskeleton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, struktur dari sitoskeleton. Berikut penjelasannya. Pengertian sitoskeleton. Jadi apa sih pengertian sitoskeleton itu? Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Jadi, di sitoskeleton ini terdapat sel eukariota. Sitoskeleton juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, dan menyerap di permukaan sitoplasma. Kemudian, sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, intermediate filamen. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya sitoskeleton atau rangka sel merupakan bagian sel yang memiliki fungsi penting dalam pergerakan sel yang mempengaruhi aktivitas dan metabolisme sel baik secara individu ataupun jika sel sudah berada di dalam suatu jaringan. Pada sel yang uniseluler seperti bakteri, kebanyakan akan memiliki flagella sebagai alat metabolis menunjang pergerakan untuk mendapat makanan ataupun untuk membantu proses produksi. Sedangkan sel-sel eukariotik yang berada dalam jaringan maka akan membutuhkan kontraksi sel-sel otot, perpanjangan sel-sel syaraf, penonjolan bagian sel untuk berfungsi, serta membentuk dan mengatur pemisahan bagian sel secara mitosis. Nah, jadi dalam berbagai aktivitas tersebut, maka dibutuhkan perpindahan oleh sel yang meliputi pembagian kromosom, pengaliran sitosol, serta transport membran fasikula-fasikula dan makromolekul. Kemudian, pergerakan internal sel tersebut merupakan bagian penting untuk pertumbuhan dan pengembangan sel yang membutuhkan mekanisme kerja dan bagian yang disebut sitoskeleton, yaitu serabut-serabut sel dalam yang membantu dalam pergerakan bersangkutan. Sitoskeleton juga berperan penting dalam perorganisasian struktur dan aktivitas sel dengan fungsi terjelas adalah memberikan dukungan mekanis dan mempertahankan bentuknya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi sitoskeleton. Jadi apa sih fungsi-fungsi sitoskeleton itu? Jadi fungsi sitoskeleton itu beragam, termasuk dukungan struktural, mempertahankan bentuk sel, menyediakan tempat berlabuh bagi organel, mobilitas, pergerakan sel, silia, flagella, dan lain-lain, peraturan untuk mengatur struktur dan aktivitas sel. Itu termasuk dari fungsi dari sitoskeleton. Nah, sitoskeleton membantu dan terlibat dalam berbagai jenis pergerakan sel yang mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel lebih terbatas. Pergerakan tersebut umumnya membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang disebut molekul protein motor. Yang molekul tersebut termasuk juga menyebabkan sel berkontraksi. Misalnya, ada pergerakan silia dan flagellata, aliran sitoplasma yang mensirkulasi materi dalam banyak sel tumbuhan merupakan jenis gerak seluler yang disebabkan oleh komponen sitoskeleton. Nah, kemudian di sini ada tabel dari sitoskeleton eukariot. Di sini ditunjukkan ada struktur, diameter, subunit, fungsi utama ditemukan pada dan lokasi seluler. Pada tabel tersebut ada mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Struktur dari mikrotubulus itu adalah tabung berongga yang kaku dan tidak dapat diregangkan. Sementara filamen intermediat, filamen yang fleksibel dan dapat diregangkan. Mikrofilamen, filamen fleksibel yang tidak dapat diregangkan. Kemudian diameter pada mikrotubulus itu 25 nm.
filamen intermediate 10-12 nm, kemudian mikrofilamen itu diameternya 8 nm. Subunit dari mikrotubulus, tubulin, dimer dari A tubulin dan B tubulin. Filamen intermediate subunitnya kurang lebih 70 jenis protein. Kemudian subunit dari mikrofilamen itu aktin. Fungsi utama dari mikrotubulus yaitu intraseluler dan organisasi sel. Kemudian untuk filamen intermediate itu sebagai pendukung, mikrofilamen itu sebagai motilitas dan kontraksi. Ditemukan pada untuk mikrotubulus ditemukan pada semua eukariota. Kalau untuk filamen intermediate itu hanya ditemukan pada hewan. Untuk mikrofilamen sendiri itu sama seperti mikrotubulus ditemukan pada semua eukariota. Kemudian lokasi seluler. Untuk lokasi mikrotubulus itu berada di sitoplasma. Untuk filamen intermediate itu di sitoplasma, di nukleus. Untuk mikrofilamen itu hanya di sitoplasma. Lanjut, filamen sitoskeleton. Seluruh filamen sitoskeleton adalah polimer yang panjang dari subunit-subunit protein. Pengaturan kerjasama sistem sitoskeleton secara bersama-sama antara polimer atau secara mandiri akan mengontrol bentuk sel. Nah, pada banyak sel, keberagaman sitoskeleton cenderung stabil, tetapi pada sel yang lain bentuk akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Pengurangan sitoskeleton pada beberapa bagian sel juga pertumbuhan pada bagian lainnya dapat menjadikan perubahan bentuk dan menghasilkan pergerakan bagi sel. Misalnya, sel dapat mengirim keluar suatu bahan menuju ke permukaan sel atau kepada sel yang lain dan kemudian menarik kembali badan sel yang lain. Pada akhirnya, sel dapat berpindah rata-rata pada jarak 20 per detik. Perpindahan tersebut terjadi manakah sel berada pada fase perkembangan embrionik dari organisme-organisme multiseluler untuk menyusun suatu jaringan dan selama proses pendewasaan. Masuk bertahan terhadap infeksi, mentransportasi nutriens, dan juga menyembuhkan luka. Terhadap 3 tipe filamen penyusun sitoskeleton yang memiliki karakteristik unik dan terdistribusi dalam sel seperti ditunjuk pada gambar. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat di sini ada membran plasma, bagian terluar ada ribosom, retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu mikrofilamen, yang seperti kita jelasin tadi, ada mikrofilamen, filamen menengah, ada membran plasma, mikrotubulus, mitokondria, dan yang lain. Nah, gambar yang selanjutnya ada 3 tipe filamen penyusun sitoskeleton, filamen intermediate, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Nah, gambar menunjukkan tipe sitoskeleton pada sel yang sama, yaitu kultur sel-sel fibroblast. Masing-masing filamen tersebut memiliki protein monomer yang spesifik sehingga membutuhkan perbedaan pewarnaan fluoresens, hijau, biru, dan merah. Ketiga bentuk filamen tersebut memberikan kontribusi dalam penyusunan bentuk sel serta pergerakannya. Nah, pada gambar ini, untuk intermediate filamen itu diberi warna hijau, untuk mikrotubulus itu diberi warna biru, dan yang selanjutnya yang terakhir ada mikrofilamen diberi warna. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 3 filamen penyusun sitoskeleton, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. 3 tipe utama serat penyusun sitoskeleton, yaitu mikrotubulus, merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat mikrofilamen. Disebut juga filamen aktin adalah serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate adalah serat dengan diameter pada kisaran yang menengah. Gambar yang ini adalah gambar pewarnaan dengan fluorokrom yang dilabelkan pada antibodi menunjukkan distribusi keratin dan lamin, yaitu tipe filamen intermediate yang ada di dalam sel.
Nah, teman-teman, gambar ini adalah sel PTK2 yang diberi pewarnaan ganda, yaitu dengan antilamin, antibodi, dan antikeratin. Jaringan dari filamen intermediat, lamin biru, nampak terlihat menyelimuti pada membran inti. Sedangkan keratin sitoplasmik pada sitoskeleton merah nampak memangkan dari membran inti menuju ke membran plasma. Gambar sitoskeleton tersebut menunjukkan juga bahwa selain memberikan bentuk pada sel dan transportasi, juga memberikan pegangan pada organel-organel sel untuk senantiasa berada di tempatnya dan tidak melayang dalam sitosol. Nah, ini selanjutnya ada perspektif evolusi, yaitu ada protein yang menyusun serat sangat mirip pada semua makhluk hidup. Yang kedua, dari bakteri ke manusia, tubulin untuk semua sel, aktin untuk sel eukariota. Yang terakhir, berarti keduanya kuno dan penting bagi kehidupan. Nah, udah di slide terakhir nih. Terima kasih, saya akhiri pemaparan materi konsep dasar sitoskeleton pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.